Di bulan Mei ini, Indonesia bakal unik sendiri nih dengan menampilkan semua filmnya di genre horror, men. Iya, asli all in di genre horror. Filmnya tentu bakal punya sebuah keseruannya tersendiri dan bakal rekomen lah untuk ditonton di bioskop ya. So buat para pecinta film horor langsung aja masukin semua judul di watchlist kalian gitu. Dan mulai catat tanggal tayangnya ya di note kalian juga. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja inilah 7 film Indonesia terbaru di bulan Mei tahun 2024 ini. Film Indonesia pembuka di bulan ini tentu bakal dihadirkan langsung dengan film horor yang ngeri, men. Dari sebuah kisah nyata yang juga ceritanya bakal seru gitu. Vina sebelum 7 hari mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Vina yang telah ditemukan tewas di flyover Cirebon gitu. Kematiannya sangatlah misterius ya, yang menyebabkan sebagian spekulasi tentang apa yang terjadi kepadanya gitu. Neneknya Vina yang memang sering mendapatkan feeling yang aneh pun telah curiga, men, jika arwah Vina kini telah merasuki sahabatnya yaitu Linda. Dan di saat mereka mencari kebenaran dari hal tersebut, sebuah misteri dari kematian tragisnya pun telah terungkap. Ini film ngeri banget, men, dan mungkin bakal dibuat lebih dramatis lagi di layar lebar bioskop gitu. Sebuah kisah nyata yang memang benar-benar bikin bulu kuduk pun ikut merinding ya. Gak hanya itu, ini film juga digarap oleh Anggi Umbara yang di tahun ini lagi gencer-gencer banget gitu ya. Garap semua film horor fenomenal di Indonesia. Gue cukup excited lah sama filmnya dan tentu bakal gue tunggu tanggal mainnya ya. So pecinta film horor langsung aja booking tiketnya di bioskop gitu. Karena ini film bakal hadir pada 8 Mei tahun 2024 di premiernya seluruh layar lebar Indonesia. Aku mau orang itu dipenjara. Tentunya masih dari film horor ngeri lagi ya, yang kali ini bakal tentu bikin bulu kuduk kalian lebih merinding lagi, men. Dimana juga bakal penuh dengan drama intens. Possession kerasukan bakal mengisahkan tentang seorang prajurit yang baru aja pulang dari tugasnya bernama Faris yang telah dihadapkan pada kenyataan pahit kepada permintaan cerai dari sang istri bernama Ratna. Kecurigaan pun dibulatkan di benak pikirannya si Faris ini, men, atas sebuah perselingkuhan yang membawanya ke jurang misteri yang sangat paling kelam. Penyelidikannya si Faris ini ternyata bukan hanya soal logika aja gitu, tapi ternyata malah menguak sebuah rahasia mengerikan yang merenggut kebahagiaan dari keluarganya tersebut. Ini film beda banget sama film horor yang lainnya sih, men, dimana tentu bakal ngasih sebuah kisah yang unik dan juga tentu fresh banget gitu. Trailernya bakal menggambarkan sebuah cerita yang sangat deep dan juga mature banget, men. Walaupun memang gak terlihat seram pada adegan horornya, tapi set latar dan juga warnanya bikin vibes-nya bakal bikin dibuat dark dan juga mengerikan gitu. Gue sangat penasaran sih sama ini film, dan debutan dari para pemainnya pun juga bakal bikin filmnya ini nambah fresh dan juga sangat menarik. Walaupun memang bukan primadonanya film horor bulan ini, tapi freshnya itu bikin penasaran, men. Catat aja di 9 Maret tahun 2024 yang bisa tentu hadir di bioskopnya Indonesia. Salah satu film yang udah ditunggu-tunggu oleh para penikmat film horor, men. Dimana ini film tentu bakal menarik banget dari sebuah kisah yang jarang banget dibawain gitu. Monster ini berkisah mengenai Alana dan juga Zara yang sudah bersahabat 11 tahun lebih, men. Mereka dihadapkan pada sebuah mimpi buruk yang sangat kelam ya, dengan diculiknya mereka oleh orang asing ke dalam sebuah villa terpencil yang sangat mengerikan. Alana yang berhasil kabur pun melihat kalau Zara masih terancam di villa tersebut. Dan dengan keberanian, Alana pun nekat untuk kembali ke rumah neraka itu, men, dan bertaruh nyawa demi untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Horor-horor yang diproduksi oleh Falcon Pictures memang sangat menarik semua, men. Dan begitupun juga dengan film ini ya, dimana mereka berhasil garap bareng Netflix loh. Ceritanya tentu mungkin udah mainstream ya di pasaran film lokal ataupun dunia gitu. Kita udah sering banget lihat lah sama film-film yang temanya sendiri memang berasal dari penculikan dan juga penyanderaan. Tapi untuk yang satu ini bakal menjadi pengalaman tontonan yang bakal berbeda gitu dibandingkan dengan film-film sejenisnya, men. Bisa dilihat lah dari trailernya aja kita udah disuguhin sebuah hal menarik yang bikin penasaran gitu. Ya soal film ini yang memang gak make dialog sedetik pun, men. Ini film unik banget sih ya. Entah nanti filmnya bakal non-dialog atau cuma dikasih pada saat trailernya aja, gua pun gak tahu gitu. Masih bikin penasaran, men. Mending tungguin aja deh ya. Untuk kalian yang penasaran, silakan aja tunggu di tayangan platform Netflix, men. Tepatnya pada 16 Mei tahun 2024 yang tentu hadir dengan premier resolusi HD.
Gak banyak tahu soal film ini, tapi ini film hype-nya parah gitu di medsos ya. Dengan sebuah kisah yang tentu penuh suspense, ini film bakal bikin penasaran para penontonnya. Do You See What I See bakal menceritakan tentang mahasiswi bernama Mawar yang tinggal di kos dan juga merayakan ulang tahunnya dengan harapan menemukan cinta sejatinya, men. Harapannya pun ternyata ajaib banget terwujud, men, saat Mawar bertemu dengan Restu. Namun, sahabatnya bernama Faye menanamkan sebuah kecurigaan yang besar terhadap si Restu ini. Karena ia hanya muncul di malam hari aja gitu. Teror mistis pun mulai menghantui kosan mereka dan Mawar yang tak percaya selalu menolak alasan apapun yang diberikan oleh si Faye ini. Hingga pada suatu saat, Faye pun menemukan bukti yang sangat kuat, men, bahwa Restu bukanlah manusia. Nah, ini nih yang lagi viral di medsos belakangan ini, men. Dimana ini film adalah sebuah kisah dari inspirasi sebuah podcast horor yang lagi hangat banget di Spotify, men. Sebuah film yang tentu bakal membawakan tema horor modern yang sering banget ada di filmnya Indonesia. Gue sendiri jujur belum pernah sekalipun denger podcastnya ya. Dan ini pertama kali gue tahu tentang podcast horor yang ada di Spotify itu, men. Tapi sekelibat gue lihat di trailernya, ini film not bad sih untuk ditonton ya. Kalau kalian penikmat dengerin podcast horor, silakan aja catat tanggal tayangnya di 16 Mei tahun 2024 yang tentu bakal hadir di seluruh bioskop Indonesia. Dari film full horror mungkin untuk yang ini bakal lebih dibikin napas dulu ya dari sebuah film fantasi horror dengan sebuah eksperimen genre menarik yang baru ini. Malam Pencabut Nyawa ini ceritanya mengenai seorang remaja biasa yang tengah terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang sangat mengerikan. Tepatnya pada pukul 12 malam, ia terbangun di sebuah hutan belantara dan juga diteror oleh suara mistis yang sangat aneh, men. Kehidupan pria ini kini tak lagi tenang gitu ya, dan akhirnya ia berusaha untuk menguak peristiwa atau misteri ini di balik mimpi buruknya yang sangat mengerikan tersebut. Satu dari sekian film horor yang mungkin ini film yang paling fantasi yang ada di list ini, men. Dan seperti biasa, fantasinya ini tentu mungkin gak berujung baik gitu. Tapi pas gue liat dalam trailernya, ya bisa dibilang not bad lah. Temanya sendiri bakal cukup besar dan juga punya konflik yang besar juga, men. Gue lihat dalam scene per scene-nya yang ada di trailernya ya, dibuat cukup bingung gitu ya. Karena ada banyak banget latar belakangnya yang ternyata nggak terlalu bisa masuk ke benak pikiran gue gitu. Tapi walaupun gitu, sinematografinya bakal menutupi hal itu abis-abisan, men, di film ini ya. Dan Devano sendiri nggak bisa ngasih sebuah acting yang bisa pas gitu sama situasi yang diberikan sama scene per scene-nya. Agak rancu, tapi bikin penasaran. Gak afdol kalau kalian nge-skip film ini, men. Selain dari aktingnya, ini film punya cerita yang menarik kok. Catat dulu aja di 22 Mei tahun 2024 yang tentu hadir di bioskop. Bukan soal hantu-hantuan dan juga bukan soal pembunuhan yang intens, tapi ini film bisa bikin kalian ngeri dan juga merinding loh. Apalagi tentu dengan kisahnya tersebut. Tuhan izinkan aku berdosa berfokus pada seorang aktivis Rohis yang terkenal dengan prestasinya bernama Kiran yang kini terjebak dalam dilema dari membiayai orang tuanya dan juga godaan menjadi istri ketiga ulama, men. Tapi hatinya pun selalu berkata lain gitu dengan sebuah penolakan yang berbuntut fitnah dengan sangat keji, men. Ia dianggap mencoreng nama baik keluarganya dan juga memutuskan untuk mengasingkan dirinya itu. Di tengah putusasaan tersebut, Kiran dibantu seorang mantan pelacur bernama Ami yang siap untuk membantunya melawan fitnah dan juga merebut kembali kehidupannya yang telah dirusak. Walaupun memang bukan film horor, tapi intensnya yang tertanam di sinematografinya dan juga ceritanya ini benar-benar kental banget, men, dengan nuansa dark yang juga sangat kelam gitu. Dan gak beda jauh lah sama film-film yang memakai genre horor yang ada di list ini. Konsepnya sendiri gue akui bakal sangat unik ya, dan juga tentu bisa memberikan sebuah tontonan menarik kepada para penontonnya gitu. Dan by the way, ini film bakal sangat-sangat sensitif banget, men. Camkan itu di pikiran kalian ya. Mau itu dari scene, dialog maupun ceritanya, tentu bakal penuh dengan konten sensitif yang harus kalian saring dulu dengan nonton trailernya dulu. Silakanlah nonton trailernya di YouTube ya. Berani tampil beda dengan konsep yang unik tentu menambah daya tarik penonton untuk ditonton, men. Dicatat aja dulu ya, 22 Mei tahun 2024 dengan tersedianya di bioskop Indonesia.
Terakhir yang bakal menutup update film Indonesia di bulan Mei ini ditutup dengan adanya film horor dengan sangat menarik men. Dengan cerita yang tentu bakal nagih banget. Temurun punya sebuah kisah dari kakak beradik bernama Dewi dan juga Sena yang dikejutkan oleh warisan leluhurnya yang juga membawa kengerian dan juga keanehan men. Dalam kehidupan biasa mereka berubah 180 derajat menjadi sangat mencekam dengan teror mistis dan juga kejadian menyeramkan yang dialami oleh dua kakak dan adik ini. Terjebak dalam jeratan warisan yang juga penuh misteri, mereka kini harus berjuang untuk melepaskan diri dari kutukan leluhurnya yang juga menghantui serta meneror mereka gitu. Penuh dengan suasana intens, ini film menjadi salah satu film yang mungkin bisa bikin para penontonnya mood booster lagi men. Dimana kisahnya tentu bakal menarik dan juga tentu ceritanya bisa menggugah minat penontonnya untuk film yang horor klasik kayak gini gitu ya. Ya walaupun memang bukan bisa dibilang andalannya gitu ya di bulan ini. Tapi dari pendapat gue sendiri ini film bakal lebih diunggulkan daripada film lainnya men. Salah satu aspek yang tentu bikin orang pengen nonton ini film adalah aktornya gitu. Yang menjadi debutan pertama dari Brian Domani mengambil peran film horor yang tentu ada di layar lebar gitu. Serta acting yang gak usah diraguin lagi ya dari Yasamin Jazem. Kalau bicara soal meranin film horor yang sangat fenomenal gitu ya. Pasti filmnya bakal menarik untuk ditonton sih. Gak usah ragu buat catat ini film ke watchlist bulanan kalian men. Dimana ini film bakal tayang di 30 Mei tahun 2024 yang tentu hadir di premier bioskopnya Indonesia. Segitu aja update 7 film terbaru yang bakal hadir di Mei tahun 2024 yang bisa gua share hari ini. Film mana nih yang bikin kalian penasaran buat ditonton di bioskop? Silahkan komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan juga share video ini ke temen tongkrongan kalian. Biar semua pada update film-film seru di tiap minggunya gitu. Ya pengen request untuk rekomendasi film apa yang harus gue bawain di konten selanjutnya dengan gabung dulu membership yang ada di channel ini ya. Sekian dari gue, pamit undur diri. Selamat menonton and see you in the next film.